Dan percayalah, sebagai penutup, yang kalau Anda menjolimi saya, yang Anda lawan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Esa. Dan saya akan buktikan satu persatu dipermalukan. Terima kasih. Mungkin sebelum orang di Indonesia banyak yang tidak suka Ahok, saya mungkin orang pertama di Jakarta yang tidak suka sama Ahok. Saya berbangga. Saya berbangga. Gitu. Orang ini nggak ngerti budi pekerti, tidak ngerti balas budi. Itu sebagai manusia ya. Artinya ini penyakitnya kambuhan Pak Karnis. Kalau kita maafin kambuh lagi ini orang. Kesimpulannya, orang ini jangan dikasih hati. Ngerok-ngerok nanti minta rempah dia. Gitu. Jadi, walaupun minta maaf Anda nggak mau. Ya nggak apa-apa kasih minta maaf, tapi hukum itu harus berjalan. Adanya upaya menyusahkan kita melakukan panggung rakyat tangkap Ahok. Itu judul dari program yang harusnya kita gelar hari ini di sini. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Bapak Ibu sekalian, saya percaya bahwa kita sama-sama hadir di sini adalah menuntut hak kita sebagai umat Muslim, sebagai umat Islam. Tentu kita sebagai umat Muslim, sebagai umat Islam, ketika agama kita diserang, ketika agama kita coba untuk dinodai oleh pihak-pihak tertentu, wajib hukumnya kita untuk membela. Allahu Akbar! Jadi kedatangan kami besok adalah untuk menuntut pembuktian. Jadi bukan lagi kami minta proses hukum, kami minta penjarakan Ahok. Sekali lagi, tangkap Ahok, penjarakan Ahok, sehingga itu akan menjadi pelajaran bagi bangsa ini. Ahok ini musuh nyata. Nah ini kera-kera brosorban ini yang ngebela Ahok, ini musuh-musuh dalam selimut ini, saudara-saudara. Makanya tobat kalian. Ustadz-ustadz kera-kera brosorban ini dukung Ahok, tobat kamu, tobat. Kenapa kamu takut gak makan? Kalau nggak dukung Ahok takut nggak dapat makan. Iya. Nah, kemudian ada sebetulnya yang substansial di sana, yaitu soal transkrip saya yang oleh Mas Guntur dikatakan sebetulnya saya dibilang memelintir. Kemudian ada yang dihilangkan. Nah, ada sebetulnya yang diperdebatkan itu soal kata pakai di sana, yang tidak ada di dalam transkrip saya, yang di kawan-kawan itu berkeberatan ya. Jadi memang mungkin karena saya ini ya tidak menggunakan earphone, lalu kemudian cuma saya menggunakan ini saja, ini handphone saya Bang Karni. Jadi nggak saya pakai earphone, jadi mungkin itu nggak ke ini gitu, nggak ke transkrip. Tapi tadi saya lihat itu memang ada kata pakai. Saya mengakui kesalahan saya sekarang. Tadi ketika di itu memang ada kata pakai. Jadi transkrip saya itu mengatakan bahwa dibohongi pakai surat Al-Maidah. Jadi begitu. Nah, yang kata pakai itulah yang tidak ada di dalam transkrip saya. Nah, jadi saya mengakui kesalahan saya kalau itu memang tidak ada kata pakai. Tetapi meskipun saya mengakui kesalahan saya persoalan kata pakai, secara semantik bahwa itu tetap di sana ada unsur, sebetulnya ada unsur yang sensitif yang mestinya tidak diucapkan oleh pejabat publik. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Dhani Ahmad Prasetyo, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun. Dua, menjatuhkan pidana kepada terdakwa Ratna Sarumpait, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa Yumi Yola Zulkifli dengan pidana penjara selama 6 tahun. Ya, selain kasus dugaan pornografi bersama tersangka Firza Hussein, Imam Besar FPI ini juga tersangkut
sejumlah kasus. Saya akan mengajak Anda untuk melihat kasus apa saja yang menjerat Ketua FPI kami. Terima penyidik Polda Metro Jaya meningkatkan status Imam Besar Front Pembela Islam Rizik Syihab sebagai tersangka kasus dugaan pornografi. Hadapi saja hukum seperti Pak Ahok, seperti yang lain-lain. Habib mengatakan Ahok harus dipenjara karena takut kabur. Tapi kenapa Habib sendiri yang kabur? Bahar bin Smith resmi ditahan di Polda Jawa Barat. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 3 tahun. Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Perintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Buniyani. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Basuki Cahayapurnama resmi bebas dari rumah tahanan Makobrimob hari ini. Pak Basuki akan menjadi komisaris utama di Pertamina.